Ramalan saya terbukti saat Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan ijazah aslinya di depan Roy Suryo dan kawan-kawan. Akankah ramalan saya yang satunya lagi saat nanti ditunjukkan? Artinya adalah saat di mana mereka bertiga akan segera mendekam di tahanan. Akan segera terwujud? Mari kita lihat dan kapan kira-kira itu akan terjadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda talent kita semua coba untuk mengerti. Saya sudah ramalkan bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya pada akhirnya. Dan saya juga sudah ramalkan saat itu ditunjukkan mereka akan tetap mencari alasan untuk tidak mempercayai bahwa ijazah itu adalah asli. Dan mengapa? Saya ingin katakan bahwa ini saatnya ramalan akan terbukti berikutnya di mana mereka akan segera ditetapkan menjadi tahanan. Ini kan pada akhirnya dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya 3-4 hari lalu dari syuting ini dilakukan, baru saja ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi yang mana petugas hanya menunjukkan, dan ini sebenarnya menjadi polemik ya. Ada yang bilang Roy Suryo dan kawan-kawan ini masih nggak percaya gara-gara beliau ini nggak bisa memegang kertasnya, mengecek embusnya, dan lain-lain. Menurut Mas Denny Darko, maksudnya langkah apa di mana tiba-tiba ijazah asli Pak Jokowi pada akhirnya ditunjukkan? Apa yang akan terjadi? Two of Swords, kartu tentang bagaimana kita harus menggunakan logika dan pikiran kita untuk mengassessment sesuatu. Dan kita harus kembali lagi ke hal yang mendasar dari mengapa ini semua dilakukan. Jika kartunya pedangnya cuma satu, mungkin itu artinya harus menggunakan logika. Nah, kalau pedangnya dua, saya ingin katakan logika Roy Suryo di sini yang perlu dibenahi. Mengapa seperti itu? Saya langsung kepada konklusinya. Jawab pertanyaan saya. Jika ternyata ijazah tersebut bukan ijazah yang dikeluarkan saat Pak Jokowi kemarin di wisuda, tapi ijazah tersebut adalah ijazah yang sah dikeluarkan oleh UGM sebagai pengganti ijazah asli yang mungkin hilang atau mungkin rusak. Apakah ini disebut sebagai asli atau tidak? Jawabannya sebenarnya ada di situ. Karena yang diperkarakan oleh Roy Suryo di sini adalah tintanya yang tampak seperti baru. Kertasnya juga tampak seperti baru. Tapi saya tetap nggak bisa mengerti. Karena kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi, kerusakan yang ditimbulkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan dan orang-orang yang mempercayai kasus ijazah palsu ini adalah degradasi dari kepercayaan publik terhadap UGM itu sendiri. Yang mana UGM telah melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang nggak kaleng-kaleng seperti Profesor Mahfud MD, Mas Anies Baswedan, dan yang lain-lainnya. Masa ini semua akan diperkarakan hanya gara-gara mereka secara tidak langsung ini menduga bahwa UGM ini disogok oleh Pak Jokowi untuk mengeluarkan sebuah ijazah yang seharusnya nggak pantas diberikan oleh Presiden ke-7 kita itu tadi. Maka sejatinya akan selalu dicari alasan yang lainnya demi alasan untuk mengatakan bahwa ijazah ini palsu. Padahal pada kenyataannya hal-hal itu bisa saja terjadi. Saya saja ijazah S1 saya itu hilang entah kemana. Dan ya, saat saya nanti datang ke ITB untuk meminta mengeluarkan lagi, saya ingat rektor saya sudah meninggal dunia. Apakah terus kalau rektornya berbeda, dicapnya juga berbeda, apakah ini disebut sebagai sebuah palsuan? Yang jadi topik polemik panas juga pada akhirnya terkait kemarin itu ditunjukkan, dan maksudnya Roy Suryo dan kawan-kawan masih tetap nggak percaya bahwasanya itu asli karena mirip hampir identik dengan foto yang diunggah oleh Dian Sandi yang ada di X waktu itu gitu. Dan ini juga menjadi perkara nih bagi publik, kayak oh jangan-jangan yang diteliti Mas Roy Suryo kan yang foto dari Mas Dian Sandi, kalau mirip ya berarti itu yang palsu dong gitu. Saat di pengadilan dan kita memberikan sebuah pernyataan, kalau itu hanyalah sesuatu yang argumentatifnya ini berdasarkan perasaan, not of cups. Saya sih merasa bahwa apapun itu akan bisa keliru dan bisa saja benar. Dan ini akan bisa di-reframe dan di-framing dan di-reframe semau orang yang akan mengatakannya. Maka kembali lagi kepada apa yang sebenarnya sudah dilakukan untuk membuktikan bahwa ijazah tersebut asli. Maka kita harus percaya karena itu yang sudah dilakukan. Dan jika kita tidak percaya, artinya kita tidak percaya pada banyak hal. Kepolisian Republik Indonesia, UGM, KPU, dan yang lain-lainnya. Kalau kalian memilih untuk seperti itu, silahkan. Silahkan habiskan waktu mengikuti narasi orang-orang sesat ini. Dan gak akan pernah kita akan merasakan Indonesia ini akan maju. Kita semua bersatu padu untuk membangun kembali Sumatera dan daerah-daerah yang terdampak oleh bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini.
Dan kita terus disibukkan oleh hal-hal remeh-temeh seperti mempertanyakan ijazah Presiden ke-7 yang jelas-jelas sudah dinyatakan asli dan ditunjukkan dan tetap dikatakan palsu. Nanti mungkin saya akan membuat sebuah ramalan lagi bahwa bisa saja nanti akhirnya mereka ini dikasih pegang, tapi dia pasti akan tetap mengatakan itu palsu. Salah satu hal yang masih kalau memang teori Mas Deddy Darko barusan, salah satu yang masih menjadi polemik itu kan sebenarnya yang diributkan oleh netizen dan juga oleh Roy DKK ini, foto dari ijazah tersebut yang mirip seperti yang diunggah Dian Sandi ini yang dipeributkan kayak Pak Jokowi dulu pakai kacamata, sekarang nggak pakai kacamata gitu. Menurut Mas Deddy Darko sendiri seperti apa? Berarti fakta itu masih belum berubah gitu, kalau ijazah aslinya tetap pakai kacamata fotonya. Saya harus sabar untuk menghadapi kebodohan-kebodohan yang dikatakan oleh Mas Roy yang terhormat ini tadi. Saya katakan seperti itu karena saya menganggap beliau ini jadi seperti bodoh gitu loh. Bahwa kacamata itu kan bisa dihilangkan dengan kontak lens atau orang berhenti menggunakannya karena ya untuk kepentingan tertentu mereka nggak ingin harus terlihat menggunakan kacamata atau lasik. Apakah ini perlu kita perdebatkan? Apakah hal seperti ini juga akan jadi permasalahan? Atau bisa saja Pak Jokowi dulu memang nggak minus tapi dia ya gaya aja. Karena mungkin fashion saat itu dia harus menggunakan kacamata dan itu akan terlihat lebih keren, lebih pintar, intelektual. Ini satu hal yang nggak fundamental dan dipermasalahkan. Dan jikalaupun ternyata itu adalah satu hal yang anggap saja itu palsu, nah kalau palsu kenapa harus sampai nggak memperhatikan bahwa ini seharusnya nggak pakai kacamata? Kan harusnya melebihi itu. Dia memberikan sebuah argumentasi yang menantang argumentasinya sendiri. Pada saat kita syuting episode kali ini, baru saja pada tanggal 18 kemarin, Pak Rismon juga dipertemukan oleh Yakub Hasibuan. Dan di dalam acara tersebut, ya Pak Yakub yang jelas maksudnya ada perdebatan, tapi ada beberapa hal yang menarik, termasuk adalah perkataan Pak Jokowi yang sempat diulas di sana, bahwasanya ada orang besar juga di balik kasus inilah. Lalu Mas Rismon ini mencoba untuk kayak, kalau memang Pak Jokowi berbicara seperti itu, mari buktikan gitu, kata Pak Rismon juga. Nah mungkin nantinya Pak Jokowi akan mencoba membuktikan itu juga atau membongkar kepada publik apa yang dia katakan sebelumnya lebih detail gitu maksudnya. Ya kembali lagi, itu kan sebenarnya sama. Saat Rismon dan kawan-kawan berteriak itu palsu, coba buktikan. Nah sekarang kan kalau seandainya Pak Jokowi mengatakan ada orang besar, lah Pak Jokowi jika ternyata itu adalah sesuatu yang penting, Pak Jokowi kan buktikan. Tapi pada kenyataannya kan sekarang tidak menyentuh Pak Jokowi sama sekali. Ini sesuatu yang akhirnya tetap ya, kredibilitas Pak Jokowi tetap seperti biasa. Kalaupun dianggap menurun, saya pikir malah enggak, karena ini mengangkat namanya sebagai seorang presiden yang sudah lama pensiun, udah lewat setahun loh, tapi masih dibicarakan. Sehingga kalau saya kira Pak Jokowi nggak usah habisin waktu untuk perlu membuktikan hal itu tadi. Karena buat apa? Tapi ini kan terus kemudian menjadikan sebuah logika yang harusnya juga diadopsi oleh Rismon. Kalau memang tuduhan itu benar, dia akan meminta untuk orang yang menuduh membuktikan. Harusnya hal yang sama itu terjadi pada ijazah Pak Jokowi juga. Oke, lantas Pak Rismon di dalam acara tersebut juga sempat membicarakan terkait bahwasanya kenapa dia berjuang sekeras itu, walaupun setelah kemarin gelar perkara khusus sampai hari ini pun kayaknya belum ada tanda-tanda untuk mereka mundur kan. Nah berjuang sekeras itu karena ya Pak Jokowi ini adalah tokoh publik yang juga bahasa dia adalah memakan uang rakyat. Lantas menurut Mas Denny Darko, kenapa Pak Jokowi aja yang dibahas banyak? Itu juga di kolom komentar, ya kan pejabat publik yang lain juga makan uang kita, kenapa yang dibahas cuma ijazah Pak Jokowi? Makanya makin menguatkan bahwa dia ini adalah utusan atau bayaran orang lain. Karena yang diserang cuma Pak Jokowi di sini. Dan saat dia mengatakan makan uang rakyat, apakah dia bisa membuktikan juga? Dia hanya mencoba untuk menyatakan sesuatu yang menggema di internet bubble filter atau di kubahnya dia ini tadi. Pada kenyataannya masih banyak orang yang percaya Pak Jokowi tidak seperti itu. Banker berisi uang ratusan triliun dan sebagainya. Kalau ada silakan. Ada yang mengatakan akan dibongkar, ya silakan kalau mau dibongkar. Saya kira ini nggak masuk akal. Apakah Pak Jokowi 100% bersih? Ya ini sesuatu yang mungkin debatable. Karena saat seorang mengeluarkan sebuah kebijakan, terutama saat Pak Jokowi merupakan petugas partai, maka banyak hal yang dia tidak bisa keluarkan itu sendirian. Maka ini silakan kalau mau diusut. Tapi mengatakan bahwa Pak Jokowi banyak makan uang rakyat, itu satu tuduhan yang tidak berdasar, dan sebenarnya kalau ini dituntutkan, ya dia pasti akan bisa terkena pasal yang lainnya. Tapi kan seperti biasa, nanti saat dia dituntut mengatakan bahwa Pak Jokowi, kamu ini jahat sekali. Seperti itu. Mengenai tuntutan 13 tahun, maksudnya
ternyata kan total dari pasal berlapis nih, Rismond, Roy Suryo, Dr. Tiva kurang lebih ancaman hukuman penjaranya itu 13 tahun lama ya, dan menurut Rismond itu berlebihan. Koruptor aja nggak ada yang sampai ancaman hukuman sebesar itu. Memang iya sih, tapi yang pasti tidak akan kurang dari 5 tahun. Pegang kata-kata saya. Berarti minimal 5 tahun. 4. Oh, minimal 4 tahun. 4 tahun. Tapi yang terjadi ya, tapi tuntutannya akan minimal 5 tahun. Ada juga yang bertanya bahwasanya apakah setelah ini kan setelah gelar perkara khusus juga status tersangka dari Rismond, Roy, dan Dr. Tiva ini tidak dan ada batch pertama ya, batch pertama dan batch kedua kan, mereka kan batch kedua kan, itu tidak digugurkan lah. Nah, ada desas-desus atau isu juga ternyata polisi sedang mempercepat pemberkasan mereka. Lantas kapan ditahannya mereka segeng ini? Saya kira saat isu Sumatera ini sudah mereda dan kita sudah sudah melalui fase duka yang mendalam ini tadi, saat Sumatera sudah mulai membangun, Aceh juga demikian. Jadi saya kira saat semuanya nanti sudah fokus kembali, maka hal ini akan segera dilakukan. Karena tentu saja pemerintah Pak Prabowo dan Gibran ini tidak akan mau mengambil resiko melakukan sesuatu yang kurang populer di mata segelintir masyarakat. Padahal mereka sekarang ini sedang mempertahankan sebuah upaya di mana bantuan dan juga pemulihan atas dampak dari bencana ini segera bisa dilakukan. Maka kalau ini dilakukan sekarang tentu saja kurang bijak. Tentu saja mereka ini menunggu sampai semua ini akan mereda. Saat ini mereda, mungkin nanti setelah Lebaran. Maka saya kira ya kita boleh katakan Lebaran berikutnya mungkin akan dirayakan di hotel yang berbeda. Ini juga bagi orang yang mengikuti berita isu ijazah palsu Jokowi ini kan sebenarnya cukup tahu ya, maksudnya dari tindak tanduk Mas Roy Suryo yang sebelumnya udah mulai jarang mampir ke podcast, udah mulai jarang mampir ke beberapa channel media-media termasuk ke TV Rakyat Bersuara. Nah sekarang lagi rajin lagi nih Mas Dapo. Apakah ini juga bisa dibilang sebagai langkah kepanikan Mas Roy Suryo sendiri setelah ditunjukkan ijazah asli dari Pak Jokowi itu sendiri? Saya kira kalau panik udah dari lama ya, terutama saat melihat satu demi satu rekannya ini mulai meninggalkan dan mulai berpikir secara logis bahwa ini adalah sebuah peperangan yang mereka tidak akan menangkan. Maka saya melihat bahwa ini adalah upaya-upaya akhir sebelum nanti akhirnya ya bisa saja yang saya lihat ini akan kepleset dengan lebih dalam lagi, mengucapkan sesuatu bisa dipidanakan dengan berlapis, dan maka ini adalah saat-saat di mana layar TV menjadi tempat di mana mereka akan bisa menyuarakan apa yang mereka yakini tapi keliru ini. Tapi setelah itu mungkin di awal tahun depan, saya melihat bahwa sebelum bulan Mei atau sebelum tengah tahun, ini semua harusnya akan selesai. Dan mengapa seperti itu? Karena jika ini akan dibiarkan tanpa adanya sebuah resiprokal atau sebuah konsekuensi, maka yang diserang nanti tidak hanya akan Pak Jokowi saja, tapi Pak Prabowo juga pasti akan diserang. Apakah oleh orang-orang yang sekawanan atau tidak? Maka hal seperti ini harus diberikan sebuah example atau contoh. Ini tidak bisa dibiarkan. Ketegasan harus dilakukan dan penahanan atas orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan gaduhan ini harus segera dilaksanakan. Terima kasih. Jika kalian setuju atau tidak, tulis komentar kalian di bawah sini. Silahkan subscribe jika kalian menyukai konten-konten dan logika yang saya berikan. Sampai jumpa dan salam.